Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang suatu metode peramalan atau forecasting namanya Autoregressive Integrated Moving Average atau sering dikenal dengan nama ARIMA atau Box-Jenkins. Nama lainnya itu adalah Box-Jenkins. Box-Jenkins. Jadi nama lain dari ARIMA namanya Box-Jenkins. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini merupakan video part yang pertama dari materi ARIMA. Yang akan kita bahas adalah yang pertama sekilas ARIMA, yang kedua penjelasan mengenai data time series, data cross section sama data panel. Oke. Teman-teman, tulisan ini teman-teman bisa download gratis di www.statcoma.com. Nah, jadi materi atau tulisan ini teman-teman bisa download pada bagian ini. Ini pada tanggal 26 April, teman-teman download tulisannya di sini. Ini videonya, ini tulisannya. Di alamat www.statcoma.com. Free, gratis. Dan juga teman-teman, saya ada membuat software statistika namanya StatCal. Dapat dikunjungi di www.statcal.org. Teman-teman bisa download gratis di sini. Dan jangan lupa dibantu subscribe. Oke, terima kasih. Nah, sekedar informasi teman-teman, bahan bacaan saya untuk tulisan ini adalah buku, judul bukunya itu Basic Econometric, edisi keempat yang ditulis oleh Gujarati. Jadi, materi saya ini bersumber dari buku ini ya. Oke, kita mulai untuk poin yang pertama teman-teman. Nah, di sini Gujarati menyatakan bahwa Autoregressive Integrated Moving Average atau sering disingkat dengan ARIMA memiliki nama lain, itu namanya Box-Jenkins ya. Kemudian di sini ARIMA itu merupakan salah satu metode peramalan atau forecasting ya. Jadi selain ARIMA, kita ada metode lain yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan atau forecasting, yaitu namanya Vector Autoregression atau VAR. Baik metode ARIMA maupun VAR itu sama-sama metode yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan atau forecasting. Jadi kalau misalkan dalam dunia ekonomi, teman-teman, metode ARIMA ini sering digunakan untuk meramalkan atau memprediksi dalam hal misalkan inflasi, kemudian harga saham, atau GDP. Jadi dengan menggunakan metode ARIMA ini bisa melakukan peramalan gitu, atau forecasting. Nah, kemudian di sini ada diberikan contoh data ya. Ini data harga penutupan saham Bank BNI dari tanggal 4 Desember sampai tanggal 27 Desember tahun 2017. Nah, ini ada datanya seperti ini, teman-teman. Nah, ini merupakan contoh data time series. Jadi, data time series itu datanya itu diamati dalam periode waktu tertentu. Kita lihat di sini periode waktunya itu dari tanggal 4 Desember 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017. Yang mana yang diamati itu harga penutupan saham dari Bank BNI. Jadi ini merupakan contoh data time series. Jadi pada data time series itu ada bisa dikatakan satu objek atau cross section, yaitu misalkan satu perusahaan, di sini Bank BNI, kemudian yang diamati itu harga penutupan sahamnya dari tanggal 4 Desember 2017 sampai 27 Desember 2017. Nah, dia kan dalam periode waktu kan? Nah, itu namanya data time series. Jadi, dengan menggunakan ARIMA, dapat digunakan untuk melakukan peramalan terhadap harga penutupan saham. Misalkan meramalkan harga saham 3 hari ke depan. Nah, dengan menggunakan ARIMA, berdasarkan data ini, kita bisa melakukan peramalan. Misalkan data terakhir itu kan diketahui 27 Desember 2017 ya, harga penutupan sahamnya
9.900. Dengan menggunakan ARIMA, kita dapat meramalkan kira-kira berapa harga penutupan saham pada tanggal 27, 28, 29. Kita bisa meramalkan beberapa waktu ke depan. Nah, itulah kegunaan dari ARIMA berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan pada saat ini ya. Seperti itu dia. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya akan kita bahas adalah data time series, cross section sama data panel. Nah, apa kira-kira perbedaan dari data time series, cross section sama data panel? Nah, nama lain dari data panel itu adalah pool. Ada istilahnya pool. Ya, sama aja dengan data panel, nama lainnya pool atau nama lainnya micro panel atau nama lainnya longitudinal. Seperti yang diungkapkan oleh Gujarati, ini dia. Such as pooled data, nama lainnya itu ada kombinasi dari data time series cross section. Oke, nah kita bahas satu persatu dulu. Nah, di sini tabel 1.2 merupakan contoh dari data time series. Coba teman-teman lihat data untuk tabel 1.2. Jadi di data tabel 1.2 ini disajikan data jumlah penduduk, dan jumlah pengangguran di negara Konoha. Ingat, negaranya cuma satu. Jadi kita hanya mengamati satu objek aja. Dalam hal ini satu negara saja, di mana variabelnya ada dua, jumlah penduduk sama pengangguran, dan diamati dari tahun 2010 sampai 2014. Nah, inilah namanya data time series. Jadi pada data time series itu, datanya itu yang diamati hanya satu objek. Bisa negara, kemudian bisa kota, tapi hanya satu aja. Satu kota. Kalau variabelnya boleh banyak. Di sini variabelnya ada dua. Jumlah penduduk sama jumlah pengangguran. Tapi objek atau negara yang diamati cuma satu. Dan pastinya dalam periode waktu tertentu. Dalam hal ini dari tahun 2010 sampai 2014. Ini namanya data time series. Terus contoh dari data cross section gimana? Nah, ini contoh dari data cross section. Kalau data cross section, waktu yang diamati hanya satu waktu aja. Ini data jumlah penduduk sama jumlah pengangguran hanya pada tahun 2015. Tapi objek yang diamati lebih dari satu. Ada negara ya, negara Konoha, negara Suna, negara Amegakure. Nah, di sini objeknya ada 3. Atau cross sectionnya ada 3. Tapi waktu yang diamati cuma satu. Nah, itu namanya data cross section. Paham ya sampai sini ya? Oke. Terus kalau data panel gimana? Nah, kalau data panel itu gabungan antara unsur time series dan unsur cross section seperti ini dia. Nah, di sini pada tabel 1.4 ini merupakan data panel atau data pool atau longitudinal. Di sini memuat unsur cross sectionnya ada 3. Yang mana? Konoha, Suna, sama Amegakure. Oke. Terus unsur time series-nya juga ada di sini. 2015, 16, 17. Karena dia gabungan dari unsur cross section sama unsur time series, maka itu namanya data panel. Jadi teman-teman bisa dibedakan ya. Kalau data time series itu objek yang diamati cuma satu. Di sini negaranya yang diamati cuma satu. Tapi dia dalam periode waktu tertentu dari 2010 sampai 2014. Kalau data cross section yang diamati itu yang objek yang diamati lebih dari satu. Di sini kan ada Konoha, Suna, Amegakure. Tapi waktu yang diamati cuma satu waktu. Di sini tahun 2015. Nah, kalau data panel atau pool data baru digabungkan unsur cross section sama time series-nya. Oke teman-teman, semoga paham, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.